Iya. Tadi ini yang 20 ya. Mbak, kami ini dari SMP Islam Atira Bukit Baruga. Iya. Mengadakan field trip untuk anak-anak kelas 9. Apa bisa saya ketemu dengan orang untuk mewawancarai mengenai usaha tahu sumedang ini? Iya, bisa Pak, ada di belakang. Ya, setelah ini ya, bisa kami dihubungkan? Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami senang sekali bisa diterima di Tahu Sumedang ini. Perkenalkan, kami dari tim field trip, yaitu kegiatan sekolah SMP Islam Atira 2 Makassar, yang tepatnya ada di Jalan Bukit Baruga, Perumahan Bukit Baruga Antang. Kami bersyukur Bapak bisa menerima kami untuk berbagi, karena field trip ini adalah pembelajaran siswa walaupun lewat daring itu di luar sekolah ya. Jadi kami berkunjung ke sini itu untuk memperkenalkan tentang tahu sumedang dari berbagai aspek untuk siswa SMP kelas 9 SMP Islam Atira 2 Bukit Baruga. Pertama-tama kita berkenalan dulu ya Pak. Yes, ya. Saya Ibu Imelda, salah satu wali kelas dari kelas 9, juga sebagai koordinator pelajaran prakarya yang dalam mata pelajaran itu ada mengenai pengolahan makanan seperti ini. Kalau Bapak bisa berbagi, mungkin Bapak memperkenalkan diri dulu, kemudian mungkin Bapak bisa menceritakan sejarah berdirinya Tahu Sumedang yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Gunawan. Kebetulan saya di sini sebagai pengelola, khususnya Rumah Makan Tahu Sumedang wilayah Pangkep. Tahu Sumedang, khususnya Tahu Sumedang Renyah, kita kurang lebih ini cabang yang ke-30 seluruh Indonesia. Masya Allah. Iya. Ya. Kita di sini kebetulan pertama khususnya wilayah Sulawesi, respon dari masyarakat khususnya Sulawesi Selatan alhamdulillah cukup baik. Mudah-mudahan kedepannya kita juga akan ada perencanaan lagi buka khususnya di Kota Makassar. Iya. Tepatnya terus awal mulanya tuh sekitar tahun 2009 kalau nggak salah tuh pertama ketemu kita buka di daerah Kalimantan. Iya. Perkembangan berikutnya terus buka cabang, alhamdulillah ini cabang yang kurang lebih yang ke-30 khususnya di sini. Itu sejarahnya tadi Pak ya. Jadi awalnya itu di Sumedang ya pertama. Kalau kita khususnya Tahu Sumedang Renyah kebanyakannya di daerah luar Jawa. Kalau Tahu Sumedang tuh ya emang aslinya dari Sumedang. Dulunya tuh dengar cerita tuh sejarahnya tuh awal dari orang Chinese. Ada sejarahnya tuh tahu bungkeng. Oh iya. Ya, berkembang jadi tahu Sumedang Kabupaten Sumedang tuh ikoniknya tahu. Oh iya. Oh jadi usaha ini lebih memperkenalkan ke daerah-daerah yang bukan Pulau Jawa ya Pak. Oh iya. Kami juga segera menunggu ya Pak di Makassar, karena kami ini berdomisili di Makassar dan tahu Sumedang itu rasanya enak sekali. Nah, kalau begitu Pak, kita masuk ke topik yang dimana nanti anak-anak menjadi bahan pembelajaran, yaitu bagaimana proses pengolahan tahu Sumedang. Mungkin Bapak bisa memberi masukan yang memberi informasi kepada Ananda bahwa memang bahan dasar dari tahu itu adalah tahu Sumedang ini adalah tahu. Tapi mungkin ada rahasia sedikit Pak mengenai resep-resep, kemudian bumbu-bumbu yang digunakan. Boleh Bapak menceritakan mulai dari bahan yang digunakan, alat yang digunakan, kemudian proses pengolahannya, kemudian finishingnya bagaimana, dan proses pengemasannya bagaimana. Saya kasih gambaran ya supaya Bapak mengingat. Mungkin Bapak menjelaskan pertama mengenai bahan utama dan bumbu-bumbu yang digunakan. Silakan Pak. Kalau bahan utama ya seperti biasa, kalau kacang tahu itu terbuat awalnya dari kacang kedelai dulu. Kacang kedelai, kita kacang kedelai
dikirim ya, kalau khusus wilayah di sini kirim dari kota Makassar. Iya. Cuman kaca kedelainya tuh pakai kaca kedelai impor. Oh. Ya, soalnya kalau menggunakan kaca kedelai lokal terkadang tahu tuh istilahnya kurang baik lah istilahnya. Lembut. Gitu. Ya, Kurang lembut. keras. Ya. Oh, keras, iya ya, Pak. Pakai kacang impor gitu. Terus masalah prosesnya paling ya biasa aja. Pertama penggilingan dulu, terus pengolahannya langsung direbus. Iya. Setelah direbus pencetakan tahu, Iya. terus ke penggorengan. Ya, penggorengan itu pasti ada bumbu-bumbu sampai tahu ini terasa gurih, terasa lembut. Tidak ada. Tidak ada. Kita oh, tidak menggunakan bahan apapun sedikit. Oh, pun jadi bahan-bahan, prosesnya mulai dari pembuatan tahunya Iya. sehingga tahu itu menjadi lembut Iya. ya. Ah, kita tidak menggunakan bahan kimia, tidak Pak. tidak Masya menggunakan Allah. bahan apa-apa. Kita tahu kuatnya paling 1 malam. Oh iya. Ya, kalau di berapa hari kemudian pasti asem gitu, nggak Iya. kuat. Iya. Kita nggak kenapa kita beda dengan tahu-tahu yang lain? Setiap perusahaan punya pengolahannya sendiri, Iya. sendiri gitu masing-masing. Iya. Kita punya cara pengolahannya lebih istilahnya lebih kalau apik lah istilahnya gitu, Iya. lebih teliti istilahnya. Iya. Karena kita yang diutamain kualitas, bukan Iya. istilahnya bukan untuk penjualan yang di pasar asal. Kan kalau yang di pasar kan itu asal, yang penting asal jadi tahu aja. Iya, Kalau kita iya. kan yang diutamain kualitas sama rasa gitu. Tentunya kebersihan yang Kebersihan. utama ya. Karena saya lihat dalam pengemasan juga sangat menarik, kemudian bentuk tahu sangat menarik, semuanya sangat punya SOP ya Pak, pasti. Mungkin penjelasan untuk yang lebih rincinya bisa kami diajak jalan-jalan ke pabrik untuk melihat proses pembuatannya Pak. Oh, boleh. Iya. Sebelum kita melihat lokasi, kita cicip dulu aja tahunya sebentar ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tahu yang paling saya senangi ya Pak. Oh, Ya, silakan dicicip dulu tahunya Bu. iya. Ini saya buka masker dulu ya Pak. Aduh, lembut sekali ya Pak ini. Dan ini saya sudah berulang kali ke kabupaten-kabupaten lain. Sangat sayang kalau saya tidak membeli ini untuk melewatkan ini ya. Besar sekali Pak. Kalau yang jenis ini itu apa, banyak varian yang dijual oleh tahu Sumedang ini Pak? Kalau tahu Sumedang original ya inilah tahu Sumedang original. Tapi ada pengolahan lain selain yang dari tahu, yaitu tahu mercon, Ya. tahu isi, sama tahu isi daging sapi. Cuman Oh gitu iya. Oh jadi tapi yang paling laris. dominan orang yang cari ya inilah tahu Iya, Sumedang. ini yang paling laris Iya. ya, dengan kemasan tertentu. Saya lihat harganya ada yang bervariasi, mau ukuran banyak, mau isi banyak, mau isi sedikit, semua sudah tersedia ya. Kalau boleh tahu juga Pak, ini berdiri sejak tahun berapa Pak? Yang di Pangkep ini? Kalau kita di sini baru berjalan 10 bulan. 10 bulan. Iya. Saya lihat bagus sekali desainnya ya Pak. Area yang digunakan ini berapa lebarnya Pak? Kalau luas lahan kurang lebih 1 hektar. Oh iya. Iya. Kemudian Bapak langsung beli pada penduduk setempat. Iya, itu beda lagi, ada bos besar. Oh iya. Jadi yang punya usaha, yang bosnya ya, Iya. yang beli ya. Kemudian Pak, kalau boleh tahu karyawan yang dipekerjakan di Tahu Sumedang Kabupaten Pangkep ini ada berapa orang? Di sini kita kurang lebih sekitar 50 orang. Sebagian juga kita ada prioritasin khususnya wilayah sekitar Pangkep. Jadi ada sebagian karyawan yang khusus orang Pangkep gitu Bu. Oh, khusus orang Pangkep ya, tidak semuanya didatangkan Tidak. dari Jawa ya. Jadi menggunakan juga pekerja yang ada yang bertempat ya, atau yang berdomisili memang asli orang Pangkep ya. Iya. Kemudian Pak, boleh tahu modal sehari dalam mengelola
usaha tahu ini bisa dibocorkan sedikit Pak? Kalau modal per hari kita nggak tentu sih, soalnya apalagi masalah apa sekarang ini lagi masalah pandemi, kadang Iya. modal tuh ya untuk apa khususnya makan karyawan gitu, kadang modal juga kadang besar, kadang nggak tentu sih Bu, kalau modal gitu. Sama juga penghasilan kita kan nggak tentu, kadang ya alhamdulillah rame, kadang enggak gitu. Paling rata-rata sehari ya kurang lebih di atas 10 lah, 10 juta. ya di atas 10 juta per Masya hari. Allah. Kemudian penggunaan tahu ini apa ada ukuran per ember atau per tempat apa? Kira-kira bisa tahu berapa banyak tahu yang digunakan dalam sehari Pak? Kalau tahu yang keluar dalam per biji ya kurang lebih sekitar di atas 10.000. 10.000 tahu. Iya, Dari berapa lama bukanya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oh, Masya Allah ya. Iya. Kemudian pasti habis Pak? Ya nggak tentu, kadang habis, kadang enggak gitu. Seumpamanya nggak habis ya paling kita di apa tahu sisanya dikasihin ke warga gitu. Soalnya kan tahu kita nggak bisa didiamkan semalam Bu. Iya, iya. Ya, gitu. Nggak tentu, kadang habis, kadang enggak gitu. Oh, jadi Perharinya. kalau enggak disedekahkan ya Iya. ke keluarga atau orang-orang Iya. setempat. Masya Allah, mudah-mudahan rezeki dari usaha ini semakin bertambah ya Pak. Ya. Kemudian sasaran penjualan ini apakah orang-orang yang makan di sini saja atau ada deliverynya, ada yang mengantar ke rumah-rumah atau dengan Gojek? Boleh Bapak ceritakan sedikit? Untuk sementara kita hanya penjualan di tempat saja, belum ada istilahnya apa pengantaran antar ke drive ke apa keluar gitu, belum ada gitu. Untuk sementara kita penjualan khususnya fokusnya di lokasi saja gitu. Oh, udah lokasi ya. Tapi itu sudah menguntungkan sekali. Nah, kalau begitu berapa omsetnya per hari, Pak? Omset per hari ya di atas, kadang di atas 20, kadang di atas 30. Masya Allah, 2 kali lipat dari modal ya. Sangat apa Bapak mau terima kami sebagai ya kalau begitu. Nah, Nana, tahunya sangat enak sekali, gurih sekali. Mari kita lihat proses pembuatan di pabrik pembuatan tahu Sumedang ini. Silahkan menyaksikan dan menyimak serta memahami. Silahkan. Datang ke sini ada pemotongan, nanti dikasih garam, ya. Bagus sekali. Nah ini mulai penggaraman, ya. Proses penggaramannya berapa Iya. menit itu Pak penggaramannya? Paling sekitar 30 detik ya. Oh, 30 detik. Iya, 30 detik penggaraman. Kalau kelebihan pasti asin. Asin. Iya. Terus setelah penggaraman apa Pak? Setelah penggaraman langsung ke proses penggorengan. Oh, penggorengan. Ya. Menggunakan berapa minyak ini? Berapa liter ini minyak Pak? Berapa liter? Satu ini sekitar 4 kali 18 liter. Oh, 18 liter. Ya, 4 4 apa? kali 18 liter. Iya. Masya Allah. 4 kali 18 liter. Dan ini minyaknya tidak dipakai lagi setelah digoreng. Tidak. Terus diapain minyaknya Pak? Dibuang? Dibuang, enggak dibuang. Dan ada apa? Ada yang pengepul, jadi ada yang beli lagi minyak Oh, curah itu. iya, iya. Jadi buat untuk bahan apa? Biosolar. Terus Pak, ini saya lihat apinya menggunakan arangnya Pak. Bukan, itu pakai apa? Bata. Pak, bata ya? Iya, cuman di ini lagi sama apa? Bantu dengan gas. Bantu dengan Oh, gas iya. gitu.
Iya, bata Oh, merah. jadi penggorengan ini digoreng dengan menggunakan panas dari bata merah dibantu dengan gas, bantuan gas api ya. Apa Pak yang membedakan? Kenapa tidak gas saja? Kenapa harus pakai batu bata? Biar apa? Biar pengapiannya tuh apa? Istilahnya menyebar. Oh, Kalau gas hanya dalam satu titik kan istilahnya. Iya. Kalau ini kan bisa menyebar dari panasnya tuh. ini adalah proses menghilangkan minyak yang tahu setelah digoreng agar kandungan minyak yang terdapat dalam tahu itu tidak banyak dan bisa hilang. Ini adalah prosesnya. Ini termasuk